Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Video ini merupakan pembahasan terakhir dari playlist bab hakikat sholat, yakni membahas tentang tahiyat dan salam. Tahiyat merupakan bagian akhir dari rukun sholat. Duduknya merupakan rukun tersendiri, bacaannya juga rukun tersendiri, syahadat juga rukun tersendiri, membaca sholawat juga rukun tersendiri, dan salam sebagai penutup sholat juga rukun tersendiri. Dan rukun terakhir daripada sholat adalah tartib. Duduk dalam tahiyat digambarkan sebagai unsur tanah, sebagaimana telah dijelaskan dalam video bagian pertama, dan melambangkan sifat qanaah. Semua umat Islam tentu faham dengan tahiyat baik duduk maupun bacaannya. Baiklah, mari kita bedah makna dan rahasia dari bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ada 3 macam. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, dan ada yang pendek. Namun dalam video ini kita akan membahas bacaan yang pertengahan atau bacaan tahiyat yang umum. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Semua penghormatan, semua keberkahan, semua kasih sayang, semua kebaikan adalah milik Allah. Dalam bahasa Arab, huruf alif dan lam atau al pada awal kalimah memiliki banyak makna. Perlu pembahasan yang panjang dalam ilmu ma'ani untuk memahami hal itu. Namun dalam pertemuan kali ini kita akan membahas huruf alif dan lam atau al pada bacaan tahiyat. Sama dengan pembahasan pada video sebelumnya dalam judul Tafsir Surat Al-Fatihah bagian pertama. Alif dan lam atau al pada bacaan tahiyat ini berfaedah listighraqil afrad atau menghabiskan setiap bagian daripada penghormatan, keberkahan, kasih sayang, dan kebaikan. Hakikatnya semua itu adalah milik Allah, hingga penghormatan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya atau kepada gurunya, dan kasih sayang orang tua kepada anaknya atau kasih sayang sesama manusia, semua itu adalah milik Allah dan semua perintah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan apabila kita memiliki semuanya, tentu semua itu milik Allah. Dengan demikian, sikap qanaah atau pasrah akan muncul dalam hati kita. Dan apabila difahami sebaliknya, atau dalam bahasa Arab disebut mafhum mukhalafah, maka apabila kita tidak menghormati orang tua kita, berarti kita tidak menghormati Allah. Dan apabila kita tidak mengasihi sesama makhluk, berarti tidak mengasihi Allah. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk menghormati dan mengasihi. Demikianlah gambaran secara singkat daripada makna tahiyat. Selanjutnya adalah bacaan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan rahmat Allah beserta berkahnya. Semoga keselamatan juga terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Bacaan tahiyat dan salam ini merupakan percakapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Mi'raj, dan telah saya ceritakan dalam video yang berjudul Dokumentasi Isra Mi'raj MDTA Darul Falah. Rukun selanjutnya adalah membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Dalam sebuah video di YouTube,
ada seorang non-muslim yang membaca atau mencoba menyalahkan syahadat orang Islam. Ia berkata bahwa arti dari kata aku bersaksi berarti harus melihat dengan mata. Maka aku menjawab, dalam bahasa Indonesia, kata bersaksi berbeda arti dengan kata menyaksikan. Kata bersaksi maknanya lebih luas daripada kata menyaksikan. Kalau kata menyaksikan harus dengan mata, sementara kata bersaksi bisa dengan mata, bisa dengan akal pikiran, dan bisa dengan hati. Dahulu, ketika aku masih kanak-kanak, ibuku mengajariku makna syahadat dengan makna, aku bersaksi dengan hatiku bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dengan hatiku bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikianlah yang disebut iman, karena iman berbeda dengan yakin. Pada sisi yang lain, syahadat ini merupakan kesaksian dari orang yang menyaksikan secara langsung. Adalah Nabi Muhammad SAW yang melihat Allah secara langsung ketika Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan syahadat kepada sahabat-sahabatnya, dan para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya, dan terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Dan syahadat yang benar tidak akan berubah baik secara lafaz maupun maknanya sampai hari kiamat. Dan syahadat juga merupakan kesaksian kita kepada Allah, karena syahadat kita disaksikan oleh Allah. Demikianlah sekilas pembahasan makna syahadat. Ini belum termasuk pembahasan secara rinci per kalimat. Selanjutnya adalah rukun bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wahai Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmatmu kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Wahai Allah, limpahkanlah keberkahanmu kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahanmu kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Dan di seluruh alam semesta, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha pemurah. Ada dua pendapat dalam bacaan sholawat. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu diberi lafaz Sayyidina sebagaimana aslinya. Dan sebagian lagi mengatakan harus diberi Sayyidina sebagai rasa hormat dan ta'zim kepada Nabi. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Muhaqqiq Imam As-Suyuti, beliau berkata, hendaknya jangan meninggalkan lafaz Sayyidina dalam bacaan sholawat di dalam sholat. Kesimpulannya, baik yang membaca lafaz Sayyidina ataupun tidak membaca lafaz Sayyidina, sholatnya tetap sah. Tidak perlu ada perdebatan. Selanjutnya membaca doa penutup. Namun membaca doa ini hukumnya sunnah walaupun sangat penting. Ada 4 bacaan doa dalam tahiyat akhir dan hanya 2 doa yang akan dibahas yang umum saja agar video ini tidak terlalu panjang. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyikhid dajjal. Wahai Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur dan siksa neraka,
dan dari fitnah atau ujian saat masih hidup dan setelah mati, dan dari fitnah orang yang dihapus mata kanannya dan banyak bohongnya, yakni Dajjal. Doa ini mengajarkan kepada kita agar selalu waspada dalam 3 hal. 1. Menjaga diri dari segala maksiat agar selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. 2. Bersabar dalam menghadapi segala ujian di dunia agar mampu menghadapi ujian setelah mati. Di antara ujian setelah mati adalah menghadapi malaikat mungkar dan nakir, dan berbagai ujian yang akan dihadapi setelah dibangkitkan dari kubur setelah kiamat. Ketiga, mampu menghindar dari ujian pendusta besar atau Dajjal apabila ditakdirkan hidup sampai pada masa Dajjal terlepas dari rantainya. Hadis-hadis tentang Dajjal telah masyhur di kalangan umat Islam. Kemudian ditutup dengan doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, yakni Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Kemudian mengucapkan salam sebagai penutup sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan tentang makna dalam bacaan tahiyat sebagai bagian akhir dalam episode Hakikat Sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.